Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan menunjukkan demo untuk analisis frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Di sini kita perlu ingat bahwa transformasi Fourier ini kita gunakan sebagai pendekatan seperti dari Fourier untuk sinyal tidak periodik XT. Nah, jadi kendala dari Fourier adalah dia tidak bisa digunakan untuk analisis yang tidak periodik karena sin dan cos itu dia memiliki frekuensi tertentu. Kita telah bahas sebelumnya bahwa dia menggunakan pendekatan periode tak hingga, dan kita langsung saja bahwa analisis Fourier X omega yang merupakan transformasi Fourier dari XT, dia dapat ditemukan dengan menggunakan persamaan integral T min J omega T dt. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa omega ini dia frekuensi, tidak lagi kelipatan bulat dari frekuensi fundamental, tapi semua frekuensi yang mau kita amati. Idealnya adalah semua frekuensi dari 0 sampai tak hingga. Begitu juga dia sinyal XT-nya. Nah, saya akan kasih contoh dia untuk XT yang tidak usah sampai tak hingga, meskipun secara teori sampai tak hingga, tapi yang ada isinya kita yang tidak nol kita kasih yang sedikit saja. Oke, misalnya kita punya seperti ini. Ini bukan sinyal periodik, artinya setelah 2 ini dia selalu 0 terus, di kiri min 1 dia 0 terus, dan di antara min 1 sampai 2 saya definisikan sebagai 1. Di sini kita bisa definisikan persamaannya. XT tidak periodik, dia bernilai 1 hanya di min 1 sampai 2 dan bernilai 0 di yang lain. Definisi saya sebagai contoh. Nah, kita bisa langsung gunakan persamaan ini untuk mencari transformasi Fourier-nya. Yang ada selain 0 dia hanya min 1 sampai 2 bernilai 1, maka langsung E pangkat min J omega T dt kita integralkan. Hasilnya adalah min J omega T dibagi min J omega dari min 1 sampai 2. Kita bisa dapatkan langsung E pangkat min J2 omega dikurangi EJ Nah, ini kita menggunakan teknik simetri sudut, sehingga kita bikin sudut di atas E pangkatnya itu menjadi sama. Kita bisa geser menjadi min 2 sampai omega sampai 1 itu kira-kira tengahnya adalah 1,5, jedanya adalah min 2 sampai 1 itu dia range-nya adalah 3, kita bikin dia di tengah-tengah. 3 itu kita geser menjadi min 1,5 sampai setengah. Dengan agar tetap kembali seperti asalnya, kita kalikan dengan faktor pengali utamanya agar kembali, yaitu E pangkat min J omega per 2. Dengan ini kita akan mengembalikan ke persamaan asalnya. Oke, kita bisa susun ulang. Di sini pangkat positif ini kita taruh depan sehingga harus dikalikan min 1. Min 1 di bawahnya hilang. Nah, E pangkat J theta minus E pangkat min J theta itu akan menjadi 2J sin menggunakan Euler. Ini minnya kita hapus. 2J sin
3/2 omega. Kemudian J-nya kita bisa hilangkan, terus kemudian kita susun ulang kan menjadi ini akan kelihatan langsung bahwa X omega dia adalah berbentuk bilangan kompleks. Di sini kalau kita mau melihat seberapa besar sebenarnya kandungan frekuensi, misalnya kita mau amati frekuensi omega sebesar 2pi kali 1 Hz misalnya, mau pilih 1 Hz, maka omeganya kita ganti 2pi, besarnya berapa? Kita ingat bahwa X omega itu memiliki besar. Besarnya sebesar adalah yang E pangkat J itu besarnya adalah 1, selain itu dia, ya selain 1, maka dia besarnya adalah 2 sin seperti ini. Kemudian sudutnya, fasenya adalah yang 2 sin ini dia adalah positif, artinya dia fasenya 0. Nah, yang di atas ini fasenya adalah minus omega per 2. Oke, ini kalau kita lihat dari sisi persamaannya. Oke, kita tadi definisikan persamaannya hanya min 1 sampai 2 yang bernilai 1. Kemudian kita sudah definisikan untuk X omeganya, yaitu bernilai. Untuk X0 belum kita definisikan. Karena harus definisikan sendiri ya. X0 atau untuk omega sama dengan 0 khusus integral dari min 1 sampai 2 1 E pangkat J0 dia bernilai 1 juga. dt yaitu dia T dari min 1 sampai 2 yaitu 3. Makanya di sini kita tulis sebagai 3. Kemudian di sini persamaannya adalah 2 sin 3/2 omega per omega kali E pangkat min J omega per 2. Oke, ini dari sisi persamaannya. Kemudian ini nah, di sini omega itu frekuensi yang dia kontinu. Semua frekuensi beda dengan dari Fourier yang dia diskret hanya kelipatan bulat dari frekuensi fundamental. Artinya cuma 1 omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0. Kalau di transformasi Fourier, semua frekuensi antara 0 sampai 1 itu ya, semua frekuensi dikandung dalamnya. Oke, di sini khusus untuk plottingnya, saya tampilkan coba kalau hanya sampai 10 apa namanya, ini dalam skala radian ya. Atau mungkin kita bisa tulis 2pi sampai 2pi radian. Ini 1000, ini apa namanya 1000 titik. Nah, ini adalah kandungannya. Kandungan frekuensi. Di frekuensi 0 alias dia konstantanya, dia bernilai 3. Di frekuensi sekitar 3, sekitar 1 pi ya. Ternyata kandungan frekuensinya sebesar ya sekitar 0,6-0,7. Kemudian di frekuensi sebesar 4, sedikit, dia 0, tidak memiliki kandungan. Kita lihat, oh ternyata frekuensi-frekuensi tertentu dia memiliki proporsi yang cukup besar dibandingkan sekitarnya. Dari sisi fase, kita bisa lihat, tadi kita lihat persamaannya adalah min omega per 2, seperti ini. Nah ini, ketika kita rekonstruksi, ya sama seperti yang deret sinusoidal, dia akan ini karena frekuensinya saya batasi sampai pi per 2, tidak komplit. Bagaimana kalau saya sampai frekuensinya sangat besar? Katakanlah 50. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini frekuensinya itu dia ada frekuensi positif sama frekuensi negatif yang dia itu simetri. Di
Di sini ketika 50 dia sudah cukup bagus mendekati. Bagaimana kalau sampai 100.000? Idealnya kalau omeganya sampai tak hingga semua frekuensi yang ada di alam, dia akan mendekati persamaan aslinya. Ini kalaupun saya dari min 10 sampai 10, kita akan lihat seperti ini persamaannya. Nah, di sini kelihatan bahwa dia akan tetap di situ. Dia mendekati persamaan aslinya. Ini untuk analisis frekuensi yang tidak, untuk sinyal yang tidak periodik. Jadi kita bisa lihat langsung dari absolute X omeganya. Kita bisa lihat kandungan frekuensinya sebesar segini. Oke, saya kira itu untuk kali ini transformasi Fourier. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.